Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, hasil pertandingan Timnas Indonesia U24 versus Uzbekistan U24. Media Korea akui bagi Sintayong di Timnas Indonesia. Dan pemain keturunan ngebet bela Timnas Indonesia. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Timnas Indonesia U24 telah mengakhiri perjalanannya di ajang Asian Games 2022 ini, di mana skuad arahan Indra Syafri itu harus mengakui keunggulan lawannya, yakni Uzbekistan dengan skor yang cukup meyakinkan. Di mana gawang skuad Garuda Muda harus dibopol Uzbekistan 2 kali di babak extra time 1 dan 2. Di mana gol tersebut dicetak oleh pemain Uzbekistan pada awal babak pertama extra time dan akhir babak kedua extra time. Dengan hasil ini, skuad arahan Indra Syafri harus mengangkat koper untuk bertolak ke tanah air. Timnas Indonesia U24 arahan Indra Syafri harus mengalami kekalahan di babak 16 besar Asian Games usai dikalahkan Uzbekistan U24 dengan skor 2-0. Dengan hasil ini, skuad arahannya harus mengangkat kopernya untuk kembali ke tanah air. Lepas dari hasil pertandingan kemarin sore, ada beberapa momen yang tak lepas dari sorotan supporter Timnas Indonesia U24. Di antaranya adalah permainan Timnas Indonesia semenjak kedatangan Ramadan Sananta dinilai cukup ada peningkatan dalam segi penyerangan. Namun, lagi-lagi finishing yang menjadi PR besar staf kepelatihan Timnas U24. Selain itu, jika Ramadan Sananta melakukan penyerangan, tidak ada pemain yang ikut membantunya, sehingga pemain yang baru datang itu terlihat kebingungan. Selanjutnya, skuad Garuda Muda juga tidak memiliki pemain yang berperan sebagai motor serangan. Di laga ini sejatinya Timnas Indonesia bermain cukup bagus di lini pertahanan di babak normal. Namun sayangnya di babak extra time lini belakang Timnas juga dinilai rapuh. Hal ini membuat Hernando Aris sering melakukan save krusialnya. Mungkin jika memiliki back yang cukup tangguh, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia mencatatkan bobol. Sebab permainan Uzbekistan juga tidak terlalu membahayakan. Selain momen permainan yang disorot oleh supporter Timnas di laga kali ini, juga terdapat momen ketika Rizky Ridho melakukan tendangan bebas yang mana berhasil membobol gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir karena terkena Ramadan Sananta yang offside. Lalu ada momen di mana Hugo Samir di kartu merah karena tak bisa mengontrol emosinya. Dan terakhir, para supporter juga menyoroti salah satu pemain yang tidak mendapatkan menit bermain sama sekali. Pemain tersebut adalah Josh Brown. Skuad Garuda Asia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala Dunia U17 November mendatang, di mana saat ini tim asuhan Bima Sakti itu berada di Jerman untuk melakukan pemusatan latihan. Di sana, mereka juga menjalani laga uji coba pertamanya dengan menghadapi klub lokal Jerman yakni TSV Bamberg U17 pada Kamis dini hari. Di laga itu, skuad Garuda Asia telah menunjukkan progresnya walaupun mereka mengalami kekalahan tipis 1-0, itu pun melalui tendangan penalti. Bima Sakti sendiri pun memuji anak asuhnya, dirinya juga melarang Arkan Kakak dan kawan-kawan larut dalam kekecewaan akibat kegagalan ini. Garuda Asia sendiri harus bangkit dan menatap ke depan. Sebagai informasi, Timnas Indonesia U17 nantinya akan menjalani laga uji coba sebanyak 6 kali di sana. Tentu hal tersebut digunakan untuk mempersiapkan diri menghadapi event prestisius level usia tersebut. Kepala Satgas Anti Mafia Bola Polri, Irjen Asep Edi Suheri telah mengumumkan 6 tersangka baru dugaan pengaturan skor di Liga 2 musim 2018. Mengenai temuan Satgas Anti Mafia Bola Polri tersebut, Erick Thohir langsung bertolak menemui Kapolri usai menghadiri PSSI Partner Summit 2023. Kendati demikian, Erick belum mendengar laporan apapun perihal yang terjadi di Liga 1. Dia pun yakin Liga 1 sudah bersih praktek mafia bola. Sementara itu, Irjen Pol Asep Edi Suheri sendiri sebelumnya menjelaskan kronologi dugaan pengaturan skor di Liga 2. Disebutkan bahwa sebuah klub membayar sebanyak 100 juta rupiah kepada para wasit agar mereka dimenangkan dalam sebuah pertandingan. Klub tersebut tidak hanya menyuap wasit untuk satu pertandingan. Dugaan awal menyebut jika klub itu membayar total sejumlah 1 miliar rupiah agar dimenangkan dalam sejumlah pertandingan. PSSI secara resmi memperkenalkan lagu khusus untuk Timnas Indonesia berjudul Bersama Garuda. Lagu ini pun memiliki genre musik yang banyak dicintai oleh masyarakat tanah air, yakni dangdut. Theme song untuk Timnas Indonesia ini diperkenalkan dalam acara Partner Summit di Hotel JW Marriott Jakarta Selatan pada Rabu kemarin.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri mengungkapkan alasan pihaknya memilih lagu tema untuk Timnas Indonesia bergenre dangdut karena menurutnya setiap negara pasti memiliki karakternya sendiri dan Indonesia harus menunjukkan hal tersebut. Oleh karena itulah dirinya mengatakan bahwa lagu bergenre dangdut ini dipilih karena sudah familiar dengan masyarakat tanah air. Diharapkan juga dengan perkenalan ini nantinya lagu tersebut bisa dikenal dunia. Sebagaimana diketahui, salah satu pemain muda Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, mengalami cedera di bagian hamstring dan hal itu diakuinya melalui akun Twitter pribadinya. Tentu cedera ini jadi kabar buruk bagi pemain 19 tahun tersebut. Apalagi Marcel belum banyak mendapatkan menit bermain hingga pekan ke-6 kasta kedua Liga Belgia ini. Kabar buruk tersebut pun membuat pelatih Timnas Indonesia Sintayong juga harus berputar otak. Pasalnya, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung kurang dari 2 pekan lagi. Namun, kini pihak klub langsung memberikan update terkini soal cedera dari ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut. Pihak klub sendiri juga menyebut pemain mengalami cedera hamstring dan mereka akan melakukan beberapa tindakan kepada Marcelino, salah satunya untuk berlatih di gym guna pemulihan cederanya. KMSK Dense sendiri juga bakal melakukan pemeriksaan kedua untuk mengetahui seberapa parah cedera yang dialami oleh Marcelino. Sementara itu di tengah mengalami cedera, Marcel justru mendapatkan hadiah spesial dari klubnya, di mana dirinya mendapatkan hadiah mobil baru karena menjadi bagian sponsor dari KMSK Dense. Bek muda Timnas Indonesia Elkan Bagot tampil begitu impresif, yakni ketika dipercaya Kieran McKenna untuk menjaga lini pertahanan Ipswich Town ketika melawan Wolverhampton pada laga babak 32 besar Piala Liga Inggris Rabu lalu. Walau sempat mengalami tampil kurang baik di awal pertandingan, namun pemain berusia 20 tahun itu berhasil membantu timnya comeback 3-2, sehingga meloloskan tim berjuluk The Tractor Boys itu ke babak 16 besar Carabao Cup dan mereka akan menghadapi tim EPL yakni Fulham. Di samping itu, penampilan apik Elkan Bagot juga berhasil meredam agresivitas Wolverhampton. Ternyata juga dipuji oleh salah satu media asal Inggris, East Anglian Daily Times. Mereka memberikan nilai 7 dari 10 pada penampilannya tersebut. Media asal Inggris tersebut pun memuji kepercayaan diri Elkan Bagot saat menghadapi para penyerang kelas dunia yang main di Premier League. Bahkan media Inggris tersebut juga percaya bahwa Elkan Bagot sudah saatnya diandalkan tim saat melakoni Championship atau kasta kedua Liga Inggris musim ini. Pemain senior Timnas Indonesia Jordi Amat menjadi pemain penting bagi Jordarul Taksim untuk meraih juara Liga Super Malaysia musim ini. Kepastian itu didapat Harimau Selatan usai menang besar 4-0 atas PDRM di pekan ke-22 Liga Super Malaysia 2023. Sayangnya Jordi Amat tidak masuk ke dalam daftar pemain Harimau Selatan di pertandingan tersebut. Pelatih JDT Esteban Salori lebih mempercayakan pelapis Jordi Amat yakni Shane Lowry untuk mendapatkan kesempatan menambah menit bermain. Tampil impresif di laga penentuan juara itu, JDT mengkoleksi 64 poin, unggul 15 angka dari Selangor FC yang berada di posisi kedua. Tentunya Jordi Amat memiliki andil besar dalam perjalanan JDT meraih tahta juara Liga Super Malaysia 2023, di mana dirinya selalu menjadi kapten klub berjuluk Harimau Selatan tersebut. Striker keturunan milik Persib Bandung buka suara terkait peluangnya untuk kembali ke Timnas Indonesia. Sebagai informasi, belakangan pemain berusia 26 tahun ini berhasil tampil cukup impresif di musim ini dibandingkan musim kemarin bersama Persib Bandung. Ezra kini sudah berhasil mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 12 laga yang telah dijalani. Peningkatan performa jebolan Akademi Ajax Amsterdam ini pun diakuinya karena berlatih lebih keras. Di samping itu dirinya pun belak-belakan ingin kembali ke Timnas Indonesia jika mendapatkan panggilan. Dirinya mengaku bakal bekerja keras untuk meluluhkan hati Sintayong, di mana Ezra menambahkan jika dirinya mau bila kembali ke Timnas Indonesia bahkan bukan sebagai pemain utama. Ezra Walian sendiri terakhir membela Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2020, di mana skuad Garuda finish sebagai runner-up-nya. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia senior di bawah kendali Sintayong sebentar lagi akan menghadapi ajang bergengsi, di antaranya yakni kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia 2023. Salah satu yang mendapatkan perhatian lebih ialah ketika pelatih asal Korea Selatan itu sukses mengantarkan skuadnya melangkah ke babak final Piala Asia tahun depan. Pencapaian ini tidak instan karena Sintayong butuh waktu hingga 4 tahun hingga mendapatkan tim yang sesuai dengan keinginannya. Bahkan bagi Sintayong di Timnas Indonesia itu pun disorot media asal Korea Selatan yakni Best 11. Mereka memberikan analisa mereka tentang Timnas Indonesia di bawah komando Sintayong.
Di Piala Asia 2023 nanti, skuad Garuda masuk ke dalam grup D bersama dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Di dalam laporan tersebut, Sintayong diprediksi akan membuat kejutan di Piala Asia 2023 nanti, terutama dengan pencapaiannya selama ini di Timnas Indonesia. Akan jadi hal menarik saat pelatih berusia 52 tahun tersebut akan membuktikan kelasnya saat bersaing di ajang terbesar di benua Asia ini.